Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, Bapak Ibu hadirin semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Amalia dan saya ditemani oleh rekan Saya Nugrahini Puspitasari. Nah, dalam hari ini saya dan Mbak Mili akan bertindak sebagai MC dan moderator dalam acara Cognoscenti Webinar dengan tema Tindak Lanjut Peta Proses Bisnis Evaluasi Organisasi. Oke, sebelum kita mulai acara, Mbak Ita, karena pesertanya ini masih lumayan dikit ya, mungkin kita ini dulu ya, kita pemanasan dulu dengan pantun. Boleh. Saya punya pantun ya Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu yang sudah standby nontonin Cognoscenti Webinar hari ini, bisa open mic bilang cakep gitu ya. Mbak Ita juga mohon bantuannya kalau. Boleh. Oke, pantun dari saya ya. Ada gadis cantik pergi ke KUA. Cakep. Oke, tiap malam minggu pergi berkencan. Cakep. Oke. Selamat datang rekan-rekan semua. Semoga webinar ini menyenangkan. Yeay. Terima kasih. Oke, sebelum memulai, saya mewakili Cognoscenti Consulting Group mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu hadirin sekalian atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam kegiatan Cognoscenti Webinar yang diselenggarakan hari ini. Sebelum itu, saya ingin memberikan informasi kalau Cognoscenti Webinar ini adalah kegiatan webinar yang dilakukan secara online untuk membahas topik-topik terkait kebutuhan manajemen organisasi. Dan Cognoscenti Webinar ini dilakukan secara rutin 1 bulan sekali dengan topik yang berbeda-beda dan gratis dan free. Bapak dan Ibu misalnya berminat ikut rutin kegiatan Cognoscenti Webinar, sering-sering lihat website kami di www.ccg.co.id atau cek di sosial media kami di Instagram Cognoscenti_CCG. Oke, keren banget ya Mbak Mili ya. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum mulai agenda nih hari ini, nah mungkin ada baiknya ya kami perkenalkan dulu apa sih itu CCG. Mungkin tadi saya lihat ada yang masih baru gitu ya. Nah, Cognoscenti Consulting Group atau biasa dikenal dengan CCG adalah sebuah lembaga konsultan manajemen yang telah berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan dan penerapan praktik-praktik manajemen baik dalam organisasi pemerintah, swasta, maupun BUMN. Nah, dalam melakukan pendampingan kepada lembaga maupun instansi, CCG menggunakan pendekatan filosofis, teoritis, serta benchmarking secondary data, dan di mana salah satu metodologi unggulan yang kami kembangkan sendiri adalah peta proses bisnis 3 dimensi yang telah diadopsi oleh Kementerian Pan-RB pada Permen Pan-RB nomor 19 tahun 2018. Oke, Mbak Mili. Oke, mungkin karena narasumber 2 cantik kita udah ini ya, udah siap, mungkin nanti kita ngobrol lagi. Oke, jadi Bapak dan Ibu, pada webinar kali ini kami mengundang narasumber. Nah, biasanya kami dari mungkin mengundang eksternal ya. Nah, kali ini kita siapkan gitu kan 2 narasumber cantik dari internal kami, yaitu nanti ada Mbak Anissa Dewi Mentari dan Mbak Nurul Ainu Sofi. Nah, di mana mereka adalah analis yang sudah banyak terlibat dalam berbagai proyek pendampingan konsultan manajemen organisasi, baik itu di pemerintah, swasta, maupun BUMN atau BUMD. Nah, mungkin supaya mempersingkat waktu ya, kayaknya udah nggak sabar nanti ketemu sama Mbak Nisa, Mbak Sofi. Mungkin langsung saja ke acara inti. Nah, ini saya panggil dulu pembicara yang pertama, mungkin Mbak Nisa. Halo Mbak Nisa. Sehat Mbak Nisa? Halo, alhamdulillah sehat Mbak Ita. Oke, cerah banget nih kayaknya nih Mbak Nisa. Udah siap Mbak Nisa untuk sharing-sharing? Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Mbak Nisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ita, Mbak Mili. Saya coba share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah Mbak Nisa. Oke,
Ya, terima kasih Mbak Mili, Mbak Ita atas introduction-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, semoga tetap semangat ya di siang hari ini. Saya Anissa, mungkin tadi sudah diperkenalkan ya oleh Mbak Ita. Jadi di sini saya akan memaparkan terkait evaluasi organisasi, dalam hal ini adalah dengan pendekatan peta proses bisnis. Mungkin di sini saya akan memaparkan dari segi metode RACI untuk menghitung beban kerja unit organisasi. Nah, nanti Mbak Sofi yang akan menjelaskan terkait analisis beban kerja dari pegawainya. Oke, mungkin kita berangkat dari organisasi terlebih dahulu. Sebenarnya organisasi itu apa sih ya gitu. Jadi menurut Gareth Jones ini bahwa organisasi ini adalah suatu tools atau media yang digunakan untuk mengkoordinasi aksi atau tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa suatu organisasi ini pasti memiliki penyamaan visi, misi, dan juga tujuan, di mana struktur organisasi ini menjadi di mana struktur organisasi ini menjadi alat strategik untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi. Nah, seiring waktu berjalan, kita mengevaluasi nih, apakah strategi yang dimiliki oleh organisasi ini masih efektif atau tidak gitu ya untuk dijalankan. Jika tidak, maka kita lakukan evaluasi untuk membentuk strategi baru untuk meningkatkan performa suatu perusahaan. Nah, sekarang kira-kira apakah organisasi atau instansi di tempat Bapak Ibu bekerja ini sudah berjalan secara efektif dan efisien atau belum? Nah, di sini mungkin ada beberapa masalah atau case yang sering dialami oleh suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama ini adanya tumpang tindih pekerjaan. Jadi seringkali terdapat beberapa divisi atau unit kerja yang mengerjakan pekerjaan yang sama gitu kan, jadinya tidak efektif dan tidak efisien. Nah, kemudian yang kedua ini adanya perubahan kebijakan baik dari eksternal atau internal organisasi ya. Kalau eksternal biasanya ada perubahan peraturan dari menteri atau sistem politik, atau misalnya yang tidak kita duga adanya penyakit endemi seperti kemarin endemi yang kemarin ya. Jadi dengan adanya itu maka perusahaan harus lebih agile untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi, atau dari internal misalnya adanya perubahan direksi atau perubahan peraturan. Nah, kemudian yang ketiga ini adanya beban pekerjaan yang tidak merata. Jadi seringkali ada satu unit kerja atau divisi yang memiliki beban kerja yang jauh lebih banyak gitu dibandingkan divisi yang lainnya. Jadi tidak imbang gitu. Nah, untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien, salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan merestruktur organisasi, yaitu suatu bentuk evaluasi organisasi. Nah, sebenarnya apa sih restruktur gitu ya? Jadi merestruktur organisasi. Nah, menurut Gibson bahwa restruktur organisasi ini adalah suatu kelompok yang direncanakan oleh manajemen untuk menghasilkan keseluruhan individu, kelompok, dan organisasi dengan merubah struktur, perilaku, dan proses. Jadi jika melakukan restruktur organisasi, maka melakukan perubahan secara keseluruhan terhadap manajemen suatu perusahaan. Nah, sebagai suatu sistem yang terbuka, organisasi juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam internal maupun dalam eksternal suatu organisasi. Seperti yang di slide sebelumnya, mungkin ada perubahan peraturan dari luar atau bahkan dari perusahaan itu sendiri. Nah, di sini adalah suatu framework atau kerangka untuk melakukan analisis atau evaluasi organisasi. Nah, jadi kalau organisasi itu kan erat kaitannya dengan orang gitu ya, sistem, struktur, kemudian ada budaya. Kalau nggak ini maka organisasi tidak jalan gitu ya. Nah, kita berangkat dari strateginya dulu. Kenapa? Karena strategi yang kita buat ini kan arahnya ini untuk mencapai suatu performance ya, untuk hasil gitu. Nah, jadi siklus ini adalah bersifat berkelanjutan. Kalau seandainya seiring waktu berjalan, ternyata performanya menurun gitu ya, otomatis kan kita harus menganalisis ulang terhadap analisis eksternal maupun internal gitu ya. Jadi kita melakukan analisis lagi untuk membentuk strategi baru yang menyasar kepada performance atau tujuannya supaya bisa ditingkatkan kembali. Oke. Nah, kemudian di sini saya ingin mengulas sekilas terkait peta proses bisnis, karena judul kita adalah pendekatan terhadap peta proses bisnis. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang sudah tidak asing dengan peta proses bisnis, namun mungkin ada yang baru mendengar istilah peta proses bisnis itu apa gitu ya. Nah, jadi berdasarkan Permen PAN RB nomor 19 tahun 2018 bahwa
peta proses bisnis ini menggambarkan suatu mekanisme hubungan kerja antar unit organisasi. Jadi bukan hanya dalam satu unit organisasi atau satu divisi, melainkan bagaimana sih lingkarannya gitu ya, hubungan kerjanya antar unit organisasi agar lebih efektif dan efisien, sehingga mengurangi ego sektoral. Nah, definisi proses itu sendiri, jadi proses adalah suatu kegiatan yang saling berhubungan untuk merubah input menjadi output yang bernilai tambah terhadap stakeholder-nya atau terhadap customer. Nah, kalau berbicara terkait bisnis, mungkin kalau kita tanya ke ekonomis, ke ekonom, atau kita bertanya kepada bisnismen, apa sih bisnis, itu pasti berhubungan dengan profit, itu hal yang menghasilkan profit. Nah, ternyata menurut Peter Drucker bahwa bisnis di sini, term bisnis dalam proses bisnis di sini adalah suatu yang menghasilkan nilai tambah gitu ya, baik untuk stakeholder, customer, ataupun untuk perusahaan sendiri, lebih efektif, lebih efisien, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ilustrasi di sini bahwa suatu organisasi kan pasti setiap tahunnya memiliki hal atau kegiatan yang sifatnya ini prioritas yang akan mempengaruhi suatu input, di mana input di sini adalah sumber daya apa saja sih yang dibutuhkan, misalnya dari manpower, kemudian dari keuangan ya money, lalu metode dan lain sebagainya, di mana input ini akan dirubah menjadi output dan outcome yang diharapkan dengan adanya proses. Jadi peta proses bisnis di sini berperan dalam sebuah proses, yaitu aktivitas yang merubah input menjadi output dan outcome yang diharapkan. Jadi bukan hanya terhadap outputnya saja, tetapi terhadap dampaknya juga. Nah, di sini metode peta proses bisnis mungkin ada dua ya, di Menpan RB ada metode BPMN, kemudian ada metode flowchart atau peta garis. Nah, biasanya kita menggunakan metode peta garis, di mana metode ini dikembangkan sendiri oleh CCG. Jadi ada 4 komponen di dalam peta proses bisnis dengan menggunakan metode flowchart. Jadi mungkin kalau saya analogikan, kalau peta proses bisnis ini kita mengelompokkan kegiatan ya. Jadi kalau kita analogikan suatu komputer ya, ada folder, misalnya ada folder lagu pop gitu ya. Kemudian di dalam lagu pop kita sub-subkan lagi nih, ada lagu pop penyanyi A, penyanyi B, penyanyi D gitu. Nah, itulah yang kerangka kerja untuk kita melakukan penyusunan peta proses bisnis. Nah, kembali ke sini bahwa peta proses bisnis ini ada 4 komponen. Yang pertama adalah peta proses dan peta subproses. Ini menggambarkan hubungan antar proses satu dengan proses yang lainnya. Kemudian setelah itu ada peta relasi, di mana peta relasi ini adalah unit kerja apa saja sih yang terlibat di setiap peta proses. Nah, kemudian sebagai puncaknya adalah peta lintas fungsi, di mana peta lintas fungsi ini adalah menggambarkan hubungan kerja antar unit organisasi dalam satu rangkaian aktivitas. Nah, ini adalah sebagai contohnya dari peta proses. Jadi yang tadi saya analogikan bahwa komputer itu ada beberapa folder ya, misalnya di sini folder lagu, kemudian di sini ada folder pekerjaan, kemudian di sini ada folder film. Nah, kemudian sebagai subnya, di sini kita turunkan lagi menjadi yang lebih detail. Misal tadi folder lagu, di sini ada lagu dangdut, lagu jazz dan lain sebagainya. Jadi sama halnya dengan kegiatan. Jadi ini kita kelompokkan kegiatan-kegiatan di mana ini kita ambil dari Renstra gitu, dari SOTK, dari kegiatan, program gitu, yang mana kalau kegiatan atau program di suatu organisasi itu ada banyak ya, ratusan, bahkan mungkin ada yang ribuan, itu kita kelompokkan. Jadi kita simpelkan jadi beberapa kelompok. Nah, kemudian ini ada peta relasi yang juga komponen dari peta proses bisnis. Jadi di setiap proses ini, unit kerja mana sih yang terlibat? Jadi kita bisa melihat bagaimana hubungan antar unit kerja atau antar divisi. Nah, kemudian dari setiap subproses ini kita turunkan lagi nih menjadi kegiatan yang jauh lebih detail, yaitu namanya peta lintas fungsi. Jadi dari judul-judul inilah yang akan kita gambarkan satu-satu bagaimana sih rangkaian prosesnya dari end to end-nya, siapa saja unit kerja yang terlibat, bagaimana hubungan antar mereka. Nah, oke, sekarang kita masuk ke metode RACI sebagai tools atau alat untuk melakukan evaluasi organisasi. Dalam hal ini adalah untuk merestruktur organisasi.
Nah, apa sih RACI ya? Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mendengar atau ada Bapak Ibu yang sudah tidak asing dengan RACI. Jadi RACI ini sebenarnya singkatan ya, RACI, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya, bahwa RACI ini menggambarkan peran berbagai pihak dalam menyelesaikan atau menjalankan suatu pekerjaan. Jadi nanti kita bisa tahu nih, unit A atau misalnya divisi A itu dia berperannya sebagai R, atau dia berperannya sebagai A, C, atau I sih gitu kan. Jadi terkadang kita merasa bahwa unit kerja kita ini unit kerja yang paling banyak gitu ya pekerjaannya. Nah, dengan kita menganalisis RACI ini, kita jadi bisa tahu bahwa unit kerja yang memang memiliki atau sebagai atau pemilik aktivitas dalam satu rangkaian aktivitas tersebut itu sebenarnya siapa sih? Nah, dengan RACI ini kita bisa tahu gitu. Nah, keutamaan RACI ini untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab seperti apa antar bagian dalam suatu aktivitas. Nah, jadi ini ada unsur RACI, ada R yaitu responsible, accountable, consult, dan inform. Jadi R di sini adalah pihak yang bertanggung jawab dalam satu rangkaian proses. Jadi mungkin kalau tadi di sini peta lintas fungsi gitu ya, ada beberapa unit kerja, ada beberapa divisi. Nah, siapa sih pemilik kegiatan ini, yang bertanggung jawabnya siapa? Memang yang mengerjakannya atau yang terlibat itu ada beberapa. Tapi siapa panitianya? Mungkin kalau kita kalau kita menganalogikan suatu kepanitiaan gitu ya, semuanya mengerjakan pekerjaan A, tapi kan itu milik kepanitiaan divisi siapa sih gitu. Nah, itu adalah responsible yang menentukan beban kerja dari unit atau dari unit kerja atau divisi tertentu. Nah, biasanya unit kerja yang berperan sebagai responsible ini unit kerja yang memiliki aktivitas paling banyak. Sementara unit kerja yang lain itu sebagai pendukung atau turut berkontribusi saja. Nah, kemudian yang kedua, ini ada accountable, yaitu pihak yang akhirnya bertanggung jawab dan memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan. Nah, biasanya ini dilakukan oleh pimpinan, atau dilakukan oleh direksi, atau kepala, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada consult, di mana consult ini adalah pihak yang berperan dalam memberikan masukan dan berkontribusi akan kegiatan tersebut. Nah, jadi untuk consult ini biasanya dia turut serta dalam suatu koordinasi, dalam suatu rapat, dia turut memberikan saran, ide, gitu. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah inform, di mana ini adalah pihak yang mendapatkan informasi, kemudian ditindaklanjuti ke proses berikutnya. Jadi dia juga berperan dalam memberikan informasi untuk ditindaklanjuti ke proses selanjutnya, atau dia juga menerima informasi, dan biasanya merupakan komunikasi satu arah. Nah, kemudian gunanya apa sih RACI gitu ya? Sebelum kita masuk ke bagaimana teknis atau langkah-langkah dalam mengidentifikasi RACI. Jadi RACI ini menggambarkan peran dan tanggung jawab masing-masing unit kerja dalam suatu pekerjaan. Jadi kita bisa tahu ya, siapa dalam satu rangkaian aktivitas, siapa yang berperan sebagai R, siapa yang berperan sebagai A, siapa yang berperan sebagai C, siapa yang berperan sebagai I. Nah, yang kedua, ini menghilangkan tugas-tugas yang masuk ke dalam gray area. Jadi tugas yang nggak jelas nih, siapa yang ngejalanin, karena nggak ada yang pekerjaan, karena tidak ada yang mengerjakan maupun tugas yang tumpang tindih, jadi bisa terlihat ya. Jadi kita juga bisa sekalian melakukan evaluasi dari kegiatan yang sedang selama ini dijalankan gitu. Oh, ternyata setelah digambarkan kegiatan kita ini kurang efektif ya, atau kurang efisien, terlalu banyak birokrasinya. Nah, dengan digambarkan tersebut, kita jadi bisa sambil mengevaluasi kegiatan yang ada di suatu organisasi. Nah, yang ketiga, bahwa memastikan bahwa suatu proses tidak terlalu dominan. Lalu memastikan bahwa anggota baru ini dijelaskan peran dan tanggung jawab. Jadi kalau seandainya ada pegawai baru, dia jadi bisa tahu nih dalam kegiatan atau suatu proses tertentu, divisi yang divisi dia ini sebagai responsible kah, sebagai accountable kah, consult kah, atau inform. Nah, kemudian bisa mendokumentasikan peran dan tanggung jawab. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah mengidentifikasi RACI, di mana yang pertama ini adalah kita melakukan penyusunan peta proses terlebih dahulu, peta proses bisnis terlebih dahulu, sampai pada puncaknya yaitu peta lintas fungsi, baru kita melakukan analisis terhadap RACI tadi. Jadi pertama kita harus melakukan penyusunan peta proses bisnis terlebih dahulu sampai pada puncaknya, yaitu pada peta lintas fungsi, karena dari peta lintas fungsi inilah, dari rangkaian kegiatan inilah, kita bisa mengidentifikasi gimana sih unit kerja yang sebagai R, A, C, atau I gitu ya. Nah,
Kemudian ini adalah proses, subproses, dan peta lintas fungsinya. Sama seperti tadi, mungkin kalau tadi itu dalam bentuk kotak-kotak, nah setelah di Excel kan rekapitulasi hasilnya seperti ini. Nah, kegiatan-kegiatan inilah atau peta lintas fungsi yang cross-functional map gitu ya, CFM, yang akan digambarkan satu-satu bagaimana rangkaian kegiatannya, alurnya, prosesnya, seperti ini. Jadi kita gambarkan satu-satu, jadi dari judul ini, kita gambarkan bagaimana awal sampai akhirnya, hubungan kerja dengan unit-unit kerja yang lain seperti apa. Nah, ini kita gambarkan satu persatu. Setelah semua tergambarkan, setelah itu kita lakukan identifikasi unsur ya. Mana sih yang berperan sebagai accountable, mana sih yang berperan sebagai responsible. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini sebenarnya sebenarnya kalau kita lihat dari jauh gitu ya, kalau tadi melihat di slide ini bahwa yang berperan sebagai responsible itu biasanya unit kerja yang memiliki aktivitas terbanyak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, sebenarnya sudah kelihatan ya, aktivitas yang paling banyak ini dilakukan oleh divisi RK, resiko, kredit, dan asuransi. Oh, bahwa sebenarnya ini adalah berperan sebagai R gitu. Nah, kemudian accountable itu kan sebagai pengambil keputusan. Kita lihat dari satu rangkaian ini, siapa sih pengambil keputusan tertingginya? Oh, ternyata ada di direksi. Nah, kemudian terkait konsult, kita lihat bahwa dari konsult ini turut serta untuk memberikan masukan, ide, dia turut serta dalam koordinasi, dalam monitoring, atau dalam suatu rapat dan pembahasan, kemudian dia turut membantu dalam suatu aktivitas, dia bersifat sebagai konsult. Sementara kalau inform ini dia memberikan informasi untuk ditindaklanjuti kepada proses selanjutnya, atau dia juga bisa berperan dalam menerima informasi. Nah, seluruh kegiatan yang ada di list peta lintas fungsi, kita identifikasikan racinya ya. Jadi semua gambar ini, semua rangkaian kegiatan, kita identifikasikan racinya di setiap unit kerja internal. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan rekapitulasi ya, rekapitulasi berapa jumlah R, berapa jumlah A, berapa jumlah C, berapa jumlah I di setiap unit kerja ya, atau divisi. Nah, ini adalah contoh tabel untuk rekapitulasinya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah menganalisis proporsi unsur R pada setiap stakeholder gitu. Jadi dari hasil rekapitulasi ini, kita analisis nilai R-nya. Kenapa nilai R? Karena kita mau lihat nih, unit kerja mana yang punya beban kerja paling banyak, yang punya beban kerja di atas ambang normal, dan unit kerja mana yang memiliki beban kerja di bawah ambang batas ya, ambang rata-rata atau normal. Nah, dari nilai statistika ini kita bisa lihat nih, rata-rata nilai R itu sebesar 4,92. Nah, dilihat dari standar deviasinya, ambang atas dan ambang batas bawahnya ini adalah 7,9 atau 8 dan juga 2. Nah, sehingga untuk unit kerja yang memiliki nilai di atas 8, maka dia melewati batas ambang atas. Nah, kemudian untuk unit kerja yang memiliki nilai R di bawah 2, berarti dia melewati batas bawah. Nah, setelah ini bukan semerta-merta hasil akhir ya, oh ternyata memang unit kerja ini punya beban kerja jauh lebih banyak gitu ya. Nah, kita harus lakukan analisis lanjutan, jadi kita harus pastikan apakah stakeholder tersebut adalah responsible untuk menyelesaikan pekerjaan di setiap tugas. Dan apakah pihak yang memiliki pekerjaan banyak itu responsibel gitu ya. Nah, kita lakukan beberapa tahap. Pertama, kita identifikasi dulu apakah ada proses yang bisa dianulir. Jadi dari kegiatan-kegiatan ini yang sudah kita identifikasikan gitu ya, ini sebagai responsibel dan lain sebagainya, kita buka lagi nih gambar-gambar peta lintas fungsinya. Khawatirnya ada redundant ya, ada kegiatan yang alurnya sama gitu, yang sebenarnya yang jadinya bisa menambah nilai R gitu, padahal sebenarnya itu kegiatannya sama. Nah, itu bisa kita anulir. Nah, tahap yang kedua, jika kita sudah membuka satu-satu, sudah menganalisa, ternyata tidak ada proses yang bisa dianulir, maka kita bisa berikan alternatif untuk menambah divisi baru.
Nah, yang ketiga sebagai opsi adalah bisa mengalihkan sebagian proses atau kegiatan dari divisi yang memiliki beban kerja lebih banyak ke divisi yang memiliki batas ambang di bawah ya. Jadi bisa dialihkan dengan catatan bahwa kegiatannya ini masih relevan untuk dipindahkan. Nah, kemudian saat ini adalah contoh untuk menganalisa RACI untuk saat kita melakukan perubahan struktur ya, entah dari segi nomenklatur atau kita menambah divisi. Di sini kita perlu melakukan justifikasi gitu. Kita perlu melakukan referensi benchmarking terkait nomenklatur suatu divisi atau unit kerja. Oke. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi bahwa dari yang semula memiliki 2 divisi gitu ya, atau 2 unit kerja, kemudian karena terlalu banyak sehingga diusulkan untuk menambah divisi baru, atau sebaliknya, mungkin dari yang sebelumnya memiliki unit kerja yang lebih banyak, ternyata pekerjaannya tidak terlalu berat secara signifikan gitu ya, sehingga bisa kita lakukan penyederhanaan organisasi ya, agar lebih ramping, sehingga dikurangi seperti itu. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan ke MC dan moderator. Oke, terima kasih Mbak Anissa atas materi yang sangat menarik tadi. Jadi tadi saya ambil kesimpulan ya dari paparan Mbak Anissa. Jadi untuk melakukan evaluasi organisasi, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan proses bisnis gitu ya, di mana proses bisnisnya di sebuah organisasi itu sudah menggambarkan rangkaian kegiatan antar unit kerja di sebuah organisasi gitu, antar divisi, lalu diidentifikasi dengan metode RACI gitu ya. Responsible, accountable, consult, dan inform, lalu dihitung secara kuantitatif dengan statistika gitu. Nah, untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan kepada Mbak Anissa terkait paparan yang sudah disampaikan, nanti di-keep dulu atau boleh di-chat dulu di kolom Zoom, karena sesi tanya jawabnya akan dilakukan setelah pembicara kedua.